hati saya kalau secara manusiawi, saya cakap saya tidak maulah melayani. Sebab ada orang yang begini. Shalom semua, selamat kembali ke podcast SIB Petaling Jaya. Ya, pada hari ini you are greeted by your host Radil here and your co-host Gabriel Arvin. Ya, pada saat ini kami ada special guest untuk kamu semua. Ya. Halo, oke. Perkenalkan nama kan. Nama full name saya Eliza Ezra Jopot, tapi gereja SIB Petaling Jaya panggil saya Nong lah, dan juga kalau kawan rapat panggil Nong lah. Nah, untuk podcast kita kali ini kita akan bercakap mengenai 2024 Ministry Recap untuk Nong sebagai ketua Rebana. Pada tahun ini saya telah dipilih untuk menjadi ketua Rebana. Bagi saya menjadi ketua Rebana ini banyak pengalaman lah, dan juga saya sangat berterima kasih kepada yang telah memberikan peluang inilah, sebab saya dapat belajar banyak benda sepanjang tahun inilah sebagai memegang jawatan tersebut. Oke, sebelum itu Nong, kami nak tanya, kamu bekerja dari Isnin sampai Jumat atau sampai Sabtu? Depends lah. Kadang-kadang kalau ada aktiviti sekolah saya akan bekerja sampai hari Sabtu lah. Tapi Sabtu tu kadang-kadang saja lah. Dan yang selalunya adalah hari Isnin sampai Jumaat lah. Iya. Wah, ini kamu bekerja sepenuh masalah. Iya, betul. Dekat tempat kerja kamu merasa macam ada beban kah yang beban yang terlalu besar buat kamu? Sepanjang pekerjaan saya terlalu banyak beban lah, stres ataupun tidak dapat kawal emosi, dan juga tidak dapat mengawal emosi lah kan, tidak dapat mengawal diri. Lagi-lagi kalau kita mengajar di sekolah, dan kalau di sekolah ini susah betul mengendalikan kasih di dalam sekolah lah, sebab terlalu banyak apa yang buat kita amarah kita itu menjadi tinggi, emosi kita ya, temperature kita itu yang macam mau meletup. Jadi tapi bila pergi gereja macam semua hilang, magic. Macam luar biasa. Semua ya. Luar biasa. Jadi sebab itulah saya suka pergi gereja hari Sabtu dan hari Ahad itu, sebab saya rasa apa yang beban kita dari hari Isnin hingga Jumaat hilang begitu saja. Sebab kita dapat berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kita di gereja, kita dapat melayani bersama-sama, begitulah. Saya rasa kamu sudah terbeban dari pekerjaan kamu dari Isnin sampai weekend lah. Jadi ditambah lagi pelayanan dekat gereja ini. So sebenarnya apa kau punya motivasi untuk meneruskan pelayanan kamu sebagai ketua penarik rebana? Apa yang memotivasikan saya? Yang pertama sekali adalah family saya lah. Family saya di mana ibu saya dan juga abang saya. Di mana ibu saya berkata begini, dia cakap, kita punya tenaga sekarang nih, kan kita sekarang muda-muda. Iya. Muda-muda. Jadi kita punya tenaga ini tidak akan sampai bila-bila. Kita tidak akan sampai macam 50-an, macam begitu 50-an begitu. Dan mami saya cakap macam ni, melayanilah, ataupun jangan rasa pelayanan itu adalah sebagai beban. Jadi teruskan pelayanan itu selagi kita masih punya tenaga yang macam ni, selagi kita punya tenaga muda-mudi. Ya, tenaga macam ni. Jadi kita teruskan melayani. Dan abang saya cakap, abang saya nama dia Jobes, Ya, dia Jobes. juga Hello Jobes. dia juga melayani di sini. Dia pernah berkata lah, dia cakap, kita melayanilah selagi kita student ataupun kita kerja. Sebab kadang-kadang kerja ini ada shift, macam dia lah ada shift. Jadi kadang-kadang hari Ahad dia tidak dapat pergi ke gereja, kadang-kadang macam itulah. Jadi di dalam pekerjaan ini pun adalah salah satu beban. Jadi walaupun macam kalau kita ada cuti macam tu, ambillah kesempatan itu. Ambil kesempatan itu macam kesempatan emas untuk kita melayani. Iya, itulah yang memotivasikan saya untuk terus melayani.
Saya rasa termotivasi sebagai student. Ya. Kan kita masih student. Mungkin kita pun kena gunakan waktu kita sebaiknya. Ya, terutamanya kita student ini sangat banyak assignment ya. Kalau dibandingkan dengan orang yang bekerja, saya rasa lagi banyak yang komitmen mereka perlu risau berbanding kita yang muda-mudi yang student lah. Iya. So, saya rasa memang inspiring lah yang menggunakan masa kita, masa yang emas kesempatan itu semua untuk melayani, ya sangat bagus lah. Wah. Oke, lepas ini kita perlu usaha lagi sebelum kita jadi Saya rasa sangat kita pekerja. perlu usahakan Iya, ya, selagi betul. masih boleh sebagai iya. student. Lepas ini kita lepas kerja nanti mungkin kita akan kejar KPI lagi stres pula. Ya, so orang yang melayani sambil bekerja memang luar biasa lah semangat mereka. Amin. Ya, oke. Kami ada satu lagi soalan untuk kamu. Ya, kami percaya kamu mempunyai banyak cabaran dalam tahun ini ya. Lagi-lagi dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. So, yang kami nak tanya kamu pada saat ini, apa cabaran yang kamu hadapi sepanjang pelayanan kamu di dalam gereja ini maupun pelayanan kamu di luar gereja ini? Yang kamu alami, wah Tuhan saya tidak mampu nih, saya mau nangis. Momen-momen yang titik terendah kamu lah dalam tahun ini. Oke, sebenarnya banyaklah beban di dalam pelayanan. Jadi terutamanya adalah semakin kita giat di dalam pelayanan, semakin banyak beban di dalam kehidupan kita. Beban dari Beban. Jadi tahun ini saya banyak belajar di mana banyak teruskan, ambil nafas, tarik, refresh balik. Ya. Minum kopi dulu. Kopi dulu, guys. Oke, di mana bila kita sungguh-sungguh melayani kan, Ya. ada saja orang yang tidak suka kita macam itu. Dan kalau secara pribadi hati saya, kalau secara manusiawi, saya cakap saya tidak maulah melayani. Sebab ada orang yang begini, orang yang pandang negatif. Sebab bagi saya ingin apa yang saya ada, saya mau teruskan sama orang. Bukan saja di sini, tetapi tempat lain. Tetapi biasalah kan manusia. Ya. Manusia tidak lari dari Iya, selalu ada benda begini. pandang serong dengan kita cakap yang tidak baik ataupun Ya, boleh ambil Take your nafas, take your time. first orang yang saya beritahu adalah mami saya. Saya cakap dengan mami saya tidak kuat untuk meneruskan ini pelayanan. Tapi mami saya cakap tidak apa, maafkan orang itu sebab Tuhan tahu isi hati kita macam mana untuk. Dan mami saya juga cakap ini adalah satu beban di dalam pelayanan kita. Jadi teruskan pelayanan kita walau sebesar apapun beban itu. Dan satu juga mami saya pernah share, dia pernah jadi pastor di kota Marudu. Dia lagi terbeban lah masa itu. Dia pergi macam pergi ke rumah-rumah untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Sampai itu orang ambil parang, dia pergi bubut mami saya. Saya tidak padang, dia cakap pasal kisah Tuhan. Jadi bila saya terfikir balik, itu lagi yang menyakitkan. Kalau setakat ini kita masih kita boleh kasih lalu, kita boleh maafkan, kita boleh doakan orang ini, kita boleh minta maaf, kita boleh minta maaf dengan diri kita, minta maaf juga dengan Tuhan. Karena saya terfikir begini, pelayanan ini adalah untuk Tuhan.
dan bukan untuk manusia. Iya. Bila kita kena cakap macam begitu, saya terfikir ini bukan untuk dorang, ini untuk Tuhan. Haleluya. Kita teruskan melayani walau apapun, walau seberat apapun, walaupun hati kita hancur, hati kita pecah macam tu, kita teruskan melayani Tuhan. Luar biasa. Sorry. Bagi saya beban yang sangat sulit, apalagi dengan kata-kata orang. Mungkin bagi saya sendiri sebagai laki pun mungkin akan rasa down. Ya. So sepanjang kamu menghadapi cabaran itu di kata-kata buruk oleh orang lain, apa yang kamu perbuatkan? Adakah kamu berdiam diri? Apa yang kamu perbuatkan? Sebenarnya saya emosi juga lah, cuma saya belajar untuk bersabar. Pada momen-momen tersebut saya belajar untuk bersabar, dan juga saya lebih mendekat dengan Tuhan. Saya berdoa, saya lepas itu saya lebih berhati-hati. Dan yang paling penting, saya janji sama diri saya, walau apapun cabaran, saya tetap mau melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu antara penunjuk lah kan, yang kita harus mengandalkan Tuhan di apapun yang kita perbuat. Lagi-lagi dalam pelayanan di mana kita harus memiliki satu kekuatan dari segi rohani, fisikal dan mental untuk balance semua di kehidupan kita, agar kita dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Walaupun kita penat dari pekerjaan, tapi kita still mau juga beri yang terbaik untuk Tuhan, ya. Mungkin kamu ada beberapa advice untuk kami ini sebagai student masih kurang dalam experience pelayanan lah, yang boleh kamu kongsikan. Oke, saya ada beberapa motivasi untuk semualah. Saya juga pernah jadi student. Jadi saya dulu masa student, saya akan balik dari gereja 12 malam. Walaupun pagar asrama sudah tutup jam 12 malam. Saya lompat itu pagar. Ya, saya lompat saja itu pagar. Jadi macam ambillah kesempatan ini sebagai student. Kalau ada masa pergi gereja, kalau macam ada persekutuan doa, pergilah. Sebab kalau kamu sudah bekerja macam penat sudah itu mau pergi gereja. Jadi gunakan masa sepenuhnya untuk ke gereja. Sebab saya rasa tempat yang tenang adalah di gereja. Ya, tempat yang sangat tenang, dan juga di mana kamu dapat jumpa orang yang seiman dengan kamu dan kamu anggap itu keluarga. Dan kalau macam kita perantauan kan, semua orang-orang di gereja ini macam kalau kita pergi gereja macam kita anggap dorang keluarga, macam tenang begitu. Lepas tu bila balik reality terus rasa macam stres. Iya. Kan? Ya, jadi gereja lah tempat yang sangat tenang. Ya, jadi gunakan masa kamu untuk ke gereja, untuk belajar lebih banyak lah di dalam pelayanan dan juga mendekat dengan Tuhan. Ya. Untuk menjelang penghujung tahun 2024 ini, mungkin sudah banyak pelajaran yang kamu dapat dari pelayanan inilah, ataupun refleksi yang kamu sudah dapat. Pengajaran untuk pelayanan tahun ini adalah seperti yang saya cakap adalah teruskan pelayanan walau seberat apapun beban di dalam kehidupan kita. Ambil kesempatan, ambil masa kita, dan paling penting jangan berdoa. Jangan lupa untuk berdoa. Haleluya. Dan juga harapan untuk tahun hadapan adalah saya berharap agar lebih banyak jemaat di gereja Sewi Petaling Jaya dan lebih banyak yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan seikhlas hati. Amin. Amin. Ya. Wah, syukur puji Tuhan. Syukur. Sangat menguatkan kita kepada audiens di luar sana. Mungkin dari Gabe ada persoalan-persoalan yang membuat Anda rasa ingin tahu. Juga kami ada soalan bonus bagi special guest kami pada hari ini. Ya,
sesungguhnya terdapat banyak cabaran dalam setahun ini, tapi ada juga momen-momen yang kita bahagia, betul? Ya. So kami ingin mengetahui apa momen yang kamu sangat-sangat bersyukur pada tahun 2024 Iya, ini. itu yang kita nak dengar. Kami nantikan. Ya, yang momen yang paling tidak boleh dilupa adalah saya dapat mengajar tahun lalu dan tahun ini saya dapat mengajar rebana buku satu dan saya dapat mengajar ke semua pattern. Dan tahun lalu saya satu orang saya mengajar kasih habis satu itu buku satu level book one lah, level 1 untuk rebana. Dan pada tahun ini saya dengan mami saya ajar bengkel rebana lah untuk book one, dan saya sudah habis lah. Itu yang sangat saya gembira lah, sebab saya dapat ajar lagi lebih ramai generasi-generasi. Menjadi terang dan garam bagi pelayanannya. Luar biasa. Ada lagi perkara lain yang kamu bersyukur? Mungkin cincin yang berada di tangan kamu melambangkan sesuatu yang kamu patut bersyukur? Ya, saya bersyukur juga lah sebab saya dapat kenal pasangan saya yang sekarang lah. Wah. Itu pun dari doa juga lah. Saya berdoa, dia pun berdoa juga. Jadi sama-sama berdoa, tetap jumpa di sini, dan yalah kami sudah bertunang dan tahun depan akan berkawin lah. Wah, mungkin berikan kita jemput nih menjaga IP kan? Boleh, semua dijemput. Haleluya. Nah, untuk persoalan yang paling famous dekat anak muda, bagaimana mencari jodoh ini? Sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya dan orang masih berjiwa muda. Jangan risau. Bagi yang belum dapat jodoh itu jangan risau. Yang pertama, tips yang pertama cari yang seiman. Lepas kamu sudah cari yang seiman, kamu berdoa. Lepas itu tips yang ketiga, kenal dia punya family atau kenal pribadi dia, apa yang dia suka. Lepas itu tips keempat, berdoalah, berdoa sama Tuhan. Lepas itu tips kelima, kalau kamu chat tuh jangan yang dry chat. Wah. Pada viewers, jangan tanya kau sudah makan. Jangan begitu Jadi apa yang mau ditanya? Warna favorite gitu tiada. Cakaplah yang sweet. Boleh bagi demo? Bagi contoh. Kalau kami dulu real experience. Dulu nah. Kalau kami dulu kami akan first thing good morning, lepas itu ayat firman Tuhan. Wow. Ayat firman Tuhan, lepas itu have a nice day, begitulah. Jadi semua itu melalui doa juga lah. Ya, berdoa. Kamu tanya-tanya juga ada kaitan tiada. Mana tahu semua saudara, saudari kan. Mana tahu sepupu. Ya. Kalau di Sabah nih susah sedikit. Betul. Kadang-kadang kau pergi kampung yang berapa kilometer jauh pun, tiba-tiba cousin. Iya. Alamak. Iya. Sungguh luar biasa. Mengundangkan kita masih ada banyak masa. Saya rasa saya masih ada beberapa persoalan lah. Iya. Untuk kamu. Nah, untuk tahun 2025 lah. Mungkin kamu masih melayani di sini. Sekiranya Anda diberikan terkesan seperti ini lagi sebagai ketua penerbana, apa yang sudah kamu pelajari yang akan kamu bawa kepada penerbit baru lah? Untuk tahun hadapan, kalau saya masih lagi melayani di sini dan juga masih memegang jawatan ketua rebana, mungkin saya akan membuat lagi kelas rebana, tetapi gereja-gereja, gereja-gereja, dan supaya
lebih banyak penari rebana yang tahu asas cara pemakaian, dia punya cara tangan, macam mengangkat tangan, macam gitulah, supaya orang tahu apa itu semua itu nama tarian dan juga dia punya step dan juga macam mana apa dia punya maksud lah, maksud di setiap tarian tersebut. Iya. Wah, satu pelayanan yang bukan cabaran yang dilalui lah kan? Ya boleh. Jadi Dengan pimpinan Tuhan boleh. Haleluya. bagi penari rebana ataupun future penari rebana SIBPJ, nantikan bengkel daripada Teacher Ezra Iya. tahun hadapan 2025 ya. So itu saja kita punya podcast hari ini. Jumpa Anda di podcast seterusnya.